pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan Ibu cek kehadirannya ya. Popi, Mila, Sesi, Sri Almayani, Aquila, Takwa, Delmala, Adiarto, Meldinus, Agustianti, Mahangga, Aryadi, Deslia, Anissa, Immanuel. Oke, hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi dulu. Mau nggak bernyanyi? Mau. Kalau mau bernyanyi, sekarang keluarkan dulu tangannya. Oke, sudah? Masih ingat nyanyi kita pada pertemuan yang minggu lalu? Masih. Oke, sekarang kita mulai. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Oke. Nah, semangat ya ini belajarnya? Kalau semangat, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya ini, kira-kira di antara kalian siapa yang masih mengingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, satu orang aja, coba Kopi. Tentang struktur teks eksplanasi, Bu. Ya, apa Itu tersusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang perlihatkan pernyataan umum atau pembuka, deret penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup. Oke, sangat bagus. Nah, ada lagi nggak? Ayo. Satu orang aja ya, siapa? Oke, Aquila, silakan. Tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, apa-apa saja? Informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mengalami pembaca untuk percaya kepada hal yang dibahas. Kemudian fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Oke, sangat bagus juga ini. Mantap-mantap ini nanti, Bu. Ada lagi nggak yang lain selain dari Kopi dan Aquila? Oke, sekarang Sesi coba. Tentang jenis-jenis teks eksplanasi, Bu. Jenis-jenis. Oke, silakan apa-apa saja. Ada 4 jenis teks eksplanasi, Bu, yaitu yang pertama eksplanasi sekuensial, menjelaskan tahapan suatu fenomena, contohnya siklus menstruasi, siklus daur ulang, dan lainnya. Dan yang kedua eksplanasi kausal, menerangkan sebab suatu fenomena yang terjadi, misalnya proses terjadinya masyarakat agraris. Dan yang ketiga eksplanasi teoritis, yaitu menjelaskan tentang sesuatu dan spekulasi kemungkinan terjadinya sesuatu. Oke, sangat bagus. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, baik anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan. Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai materi kita hari ini. Silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari masih mengenai teks eksplanasi seperti pembelajaran kita pada pembahasan
eksplanasi menjadi pengundang agar teks eksplanasi tersusun sesuai dengan proses kejadiannya. Oke, mengerti Jamala? Jadi kalau menyusun teks eksplanasi itu harus disesuaikan dengan urutan. Nah, bagaimana dengan yang lain, paham? Oke. Selain dari Jamala, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, silakan Meldi. dari video tersebut saya ingin bertanya, apakah teks eksplanasi secara lisan yang telah dijelaskan itu sama dengan berita-berita yang dibawakan di TV? Bu? Oke. Apakah jenis teks eksplanasi itu sama dengan berita yang dibawakan dalam televisi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, terus? ya berita yang ada di TV merupakan suatu contoh yang dapat dikatakan sebagai teks eksplanasi yang disajikan secara lisan. Namun perlu kita revisi lagi, apakah berita yang disampaikan memiliki struktur teks eksplanasi atau hanya sekedar berita yang menyampaikan informasi saja? Karena struktur teks eksplanasi menjadi satu faktor penting. Dikatakan teks eksplanasi ketika di dalam teks tersebut terdapat struktur teks eksplanasi yang Oke. Jadi Meldi dikatakan dia teks eksplanasi, ya benar yang dibawakan berita di TV itu merupakan suatu contoh dari teks eksplanasi. Namun perlu kita revisi, perlu kita ingat lagi dalam berita yang disampaikan itu ada nggak mengandung dari struktur teks eksplanasi. Jika tidak, berarti susunannya kurang tepat. Oke, bagaimana yang lain? Masih ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan tentang materi ini, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan dulu duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan masing-masing kelompok akan mendapatkan satu gambar mengenai fenomena alam. Nah, setelah itu masing-masing kelompok juga akan mendapatkan 2 LKPD ataupun lembar kerja yang harus kalian isi. Kalian amati dulu gambar yang akan Ibu berikan nanti, baru kalian jawab pada LKPD lembar yang pertama. Setelah itu, baru kalian mengisi LKPD yang kedua. Instruksi ataupun instrumennya ada dalam LKPD tersebut, yaitu pada LKPD yang pertama kalian harus menyusun kerangka teks eksplanasi dari gambar tersebut. Setelah itu barulah kalian susun menjadi sebuah teks eksplanasi secara utuh. Bagaimana, paham? Oke. Ini untuk kelompok takwa. Silakan kalian isi, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian ini untuk kelompok fenomena alam. Lanjut, kelompok fenomena budaya. Lanjut di sini fenomena sosial. Oke. Silakan kalian kerjakan LKPD yang pertama dulu. Coba kalian susun kalian jawab ini, kayaknya belum bisa. Nah, coba kalian tes ini teksnya tentang kebakaran hutan. Ini pembuatannya. Nah, dari gambar ini coba kalian deskripsikan. Secara singkat aja, pokoknya aja. Kira-kira mana yang aku ini lah. Bahkan itu belajarin tahu aku kalian teks tentang kopi. Nah, jadi kopi ini coba kalian susun kerangka ini kan susunlah kerangka teks eksplanasi berdasarkan gambar kopi. Nah, ini teksnya nih. Nah, kalian susun. Bagian pernyataan ini apa di sini dijelaskan juga dan singkat saja. Kemudian kalau bukan semua tidak, kita soalnya apa? Agamanya ada kan di sini. Kalau di sini kan kita tadi masuk, kita bisa ini kan belajar dari sini ada sesuatu. Setelah itu bagian interpretasi nanti tidak mau saja kesimpulan. Jadi di sini jawabannya tadi kesimpulan dari
gambar nih. Kalau ini udah ada penelitian. Ini tentang lapisan tinta, bukan? Apa namanya? Longsor. Kemudian yang kan yang ini. Ayat eksplanasi berdasarkan gambar tersebut. Ini kan gambarnya tentang longsor. Nah, jadi pernyataan umumnya. Coba kalian kemarin kan kita udah belajar tuh tentang struktur teks eksplanasi. Pernyataan umumnya berarti berisi tentang pengertian dari tanah longsor. Kemudian deretan penjelas disebabkan oleh hujan. Kemudian akibatnya rumah warga menjadi tertimbun. Apalagi sebabnya di sini, apalagi akibatnya. Sebab dan akibat itu boleh lebih dari satu. Paham? Ini kan dari gambar tuh bisa kalian simpulkan juga. Nah, deretan penjelas urutan sebabnya hujan yang terus menerus. Kemudian nomor 2 tanah gundul. Tidak ada tanaman. Nah, urutan akibat rumah warga jadi terkena longsor, warga tidak dapat beraktivitas. Untuk yang kedua, LKPD yang kedua itu setelah kalian susun kerangka, tinggal kalian kembangkan. Tadi kan di sini berisi tentang pengertian dari longsor. Nanti tinggal kalian isi tanah longsor merupakan suatu fenomena alam yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, itu baru urutan sebabnya. Tanah longsor tersebut disebabkan oleh terjadinya hujan yang terus-menerus. Kemudian hutan di sekitar juga sudah mundur akibat ditebangi oleh warga, sehingga mengakibatkan tanah longsor karena itulah yang susun. Paham nggak? Paham. Kalian Oke, sekarang berarti mengubahnya ke dalam teks eksplanasi secara itu. Kelompok fenomena budaya selesai menyusun kerangkanya. Sekarang kalian lanjutkan pada LKPD yang kedua, yaitu menyusun teks eksplanasi secara utuh dari kerangka yang telah kalian kerjakan. Oke, silakan. Penduduk sekitar. Bagi penduduk sekitar. Tentang kebakaran hutan.
Debbie dulu ya, kelompok fenomena budaya. Oke, silakan Nak. Kami dari kelompok fenomena budaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Secara ilmiah, peristiwa ini terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Bencana alam ini terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Curah hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama bisa menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau, tanah akan menjadi sangat kering hingga muncul retakan atau pori-pori di tanah. Ketika menginjak musim hujan, retakan tersebut akan mudah terisi oleh air sampai pada titik jenuhnya. Struktur tanah yang sudah tidak kuat menahan resapan air akhirnya akan bergerak ke bawah dan terjadilah tanah longsor. Kesimpulannya, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor. Baik faktor alam dan manusia sama-sama memberikan dampak yang besar pada bencana ini. Meski demikian, kita juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor dengan meningkatkan kesadaran menjaga alam, tidak melakukan pembakaran hutan, pengunduran hutan, dan melakukan reboisasi bisa menjadi langkah awal pencegahan yang baik. Oke, sangat bagus. Dari hasil presentasi kelompok fenomena budaya, ada nggak yang ingin memberikan tanggapan? Iya, kelompok dari fenomena sosial. Yang dilakukan oleh Devi, yaitu saya melihat bahwa teks eksplanasi yang diproduksi oleh kelompok si Devi sangatlah bagus. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan struktur pada teks tersebut terlihat lengkap. Terdapat pernyataan umum pada paragraf pertama dan urutan sebab akibat terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Kemudian ditutup dengan paragraf terakhir berbentuk interpretasi ataupun ulasan. Oke, bagus. Berarti teks yang dihasilkan oleh kelompok fenomena budaya itu sudah mencakup dalam struktur teks eksplanasi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok fenomena budaya. Nah, setelah kelompok fenomena budaya, ada lagi nggak yang ingin menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil kerjanya? Iya, kelompok dari fenomena alam. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Bapak Sahrul Sandiago, perwakilan dari kelompok fenomena alam. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang teks eksplanasi yang berjudul COVID-19. Virus corona yang muncul pertama kali di Wuhan pada tahun 2019 disebut juga sebagai COVID-19. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada awal tahun 2020. Pencegahan perlu dilakukan agar tidak terinfeksi virus ini. Masyarakat dihimbau untuk melakukan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Selain itu, vaksinasi dari virus ini juga mulai diberikan pelayanan secara gratis di seluruh wilayah Indonesia. Virus corona sudah tersebar ke berbagai negeri dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Pencegahan sudah dilakukan oleh pemerintahan dengan himbauan kepada masyarakat melalui 3M tadi dan juga vaksinasi. Dan di sini kita ketahui bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Oke, ada tanggapan? Ya, Opi, kelompok fenomena sosial ingin menanggapi. Fenomena sosial ingin menanggapi kelompok fenomena alam yang dibacakan oleh Kakak. Menurut kelompok kami, pada hasil teks eksplanasi yang dibuat oleh kelompok alam agak sedikit kurang lengkap karena kami melihat pada bagian strukturnya urutan sebab akibat atau proses kejadiannya hanya terdapat sebab kejadian. Tidak disebutkan mengenai akibat dari kejadian peristiwa tersebut. Sekian dari tanggapan kami. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Bukti.
saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, presentasinya sangat bagus dan tanggapannya juga sangat bagus bahwa hasil teks eksplanasi yang telah diproduksi oleh kelompok fenomena alam ada sedikit kekurangan karena tidak menampilkan urutan akibat. Di sini teks mereka hanya memaparkan tentang urutan sebab. Oke, namun presentasinya sangat bagus. Ibu ingin beri aplaus untuk kelompok fenomena alam. Oke, baik, kalian sudah cukup memahami. Nah, dengan demikian, ada nggak yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Saya Bu. Iya, Sri, silakan. Yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa dalam mengonstruksi atau membangun kembali informasi dalam teks eksplanasi ini, maka harus dipahami bahwa tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi, di mana kita perlu terlebih dahulu memperhatikan ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, sangat bagus. Nah, ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Iya, Manuel, silakan nak. Pada teks eksplanasi, bagian pokok mengenai fakta-fakta seputar fenomena yang dibahas dalam teks. Fakta yang digunakan di sini tentu harus akurat dan faktual, yang berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Oke, setelah Immanuel dan Sri Armayani, ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan nak. Kesimpulan yang saya temukan dalam membuat penyusun eksplanasi yaitu sama dengan menulis teks lainnya. Menulis teks eksplanasi bukan hal yang sulit, yang dimana penulis harus terlebih dahulu mencari atau membaca dengan teliti tentang hasil penelitian dan fakta-fakta pendukung lainnya terkait proses bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Oleh sebab itu, ada hal yang dilakukan oleh penulis sebelum menyusun teks eksplanasi tersebut. Oke, sangat bagus atas kesimpulan yang telah kalian lakukan. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bermanfaat? Lalu, menyenangkan, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita masuk kepada teks cerpen. Nah, untuk teks eksplanasi telah selesai kita lakukan pada bab ini, maka minggu ke depan kita masuk kepada teks cerpen. Jangan lupa dibaca-baca bukunya agar pembelajaran minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Untuk anak-anak kami, Tanpa Satir, silakan nak tutup doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keamanan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran ke depannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.